Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andi Febrian, Randy Fernandi, dan saya sendiri Roza April Joseph. Di sini kami ingin menjelaskan penyelesaian traveling salesman problem menggunakan algoritma genetika pada perusahaan ekspedisi jasa pengiriman paket. Sebelum menyelesaikan kasus kita, pasti kita menggunakan algoritma genetika, yang mana algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan dalam algoritma genetika ini. Proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Algoritma genetika ini ditentukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh muridnya David Goldberg. Oke, dalam penyelesaian traveling salesman ini perlu kita pahami, traveling salesman problem adalah pencarian rute terpendek atau jarak minimum oleh seorang salesman dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kembali ke tempat awal keberangkatan, TSP dapat diterapkan pada grade complete berbobot yang memiliki total bobot sisi minimum, di mana bobot pada sisi adalah jarak. Rute TSP ini membuat semua titik pada graf tersebut tepat satu kali. Banyak algoritma telah dikembangkan dalam penyelesaian permasalahan TSP ini, namun ada beberapa algoritma yang dirasa kurang dalam hal performasinya. Oke, selanjutnya mungkin akan lebih rinci dijelaskan oleh teman kita, yaitu Randy Fernandi. Oke guys, kembali ke Randy. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan oleh Roza. Baiklah, sini kita jelaskan penyelesaian traveling salesman problem menggunakan algoritma genetika pada perusahaan ekspedisi jasa pengiriman paket. Perusahaan bergerak di bidang ekspedisi atau jasa paket dan barang memiliki 5 paket yang harus diantar kurir yang terletak di 5 alamat, yaitu sini saya membuat 10 titik yang itu alamat dari A sampai J. Kurir ditugasi oleh perusahaan untuk mengantar kelima paket tersebut kembali ke titik awal. Kurir memulai perjalanan dari titik A dan harus kembali lagi ke titik A setelah mengunjungi ke 4 alamat lainnya di kota B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lokasi dari kelima alamat tersebut dapat dilihat titik koordinat di bawah ini. Alamat koordinat X dan koordinat Y. Sini ada alamatnya. Selanjutnya, sebelum langkah kita memulai untuk menginput, kita import dulu library-nya seperti library NumPy, Pandas, Matplotlib, Pyplot, Copy, dan Random. Setelah itu baru kita bisa menginput. Lalu kita menentukan banyak alamat atau poin. Itu seperti alamat dari A sampai J, itu kan saya buat 10. Lalu banyak kromosom populasi.
itu 10 juga, dan maksimal ada kesalahan. Maksimal generasinya di sini 4. Setelah selesai menentukan maksimal generasi, kita lanjut menginput dengan menentukan koordinat masing-masing titik dengan rumus X sama dengan NumPy array, dimana titik X itu dimulai dari 0, dari 0, 5, 8, 3, 9, 12, 18, 20, 22, 29. Dan Y sendiri dimulai dari 2, 8, 4, 4, 10, 11, 16, 15, 28, 20. Baiklah, di sini saya telah mendapat inputnya dari plot yang akan dicari rute terpendek. Dengan saya tampilkan seperti ini. Ini adalah gambar titik-titik di mana bagian X dan Y pada plot yang telah ditampilkan. Berikut menghitung jarak antar titik yang disimpan ke dalam matriks. Jarak untuk menghitung fitness dengan rumus I sama dengan NumPy zeros m dengan tipe integer untuk I dalam jarak M untuk J dalam jarak M. Berarti dengan D, I, J sama dengan NumPy. Seperti yang kita dapat lihat, rumusnya seperti ini. Saya tandaikan saja. Baiklah, untuk penjelasan outputnya akan dijelaskan sama Andi Febrian. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kasus pada pengantaran alamat ya, pengantaran alamat untuk algoritma genetika pada kali ini. Jadi tadi kan kita sudah menentukan nilai kromosom dan juga maksimal generasi atau mengenerate nilainya gitu. Nah, untuk M sendiri itu merupakan alamat yang akan kita tuju seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan sini merupakan titik-titik koordinat yang sudah ditentukan. Sebenarnya untuk banyaknya kromosom dan juga nilai generasi ini tergantung dari kasus yang akan kita selesaikan gitu, nah, atau menyesuaikan dengan problem yang akan kita atasi seperti itu. Lanjut, kita di sini menghitung jarak titik dari antara titik yang dari antara masing-masing titik seperti itu. Untuk di sini kita indeks nilainya itu karena tadi kromosom itu 10, jadi untuk perhitungan itu dimulai dari 0 berarti sampai 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 9 seperti itu. Di sini merupakan jarak yang pertama ini merupakan jarak pertama untuk titik pertama, dan ini jarak pertama untuk titik kedua, jarak pertama untuk titik ketiga, dan ini juga jarak ketiga untuk titik pertamanya, dan ini jarak ketiga untuk titik kedua, dan nanti sampai terakhir yaitu di sini jarak 10 pada titik 10 seperti itu. Kemudian di sini kita membuat populasi kromosom dengan indeks mengenerate secara acak. Jadi kita nilai tersebut, kromosom tersebut kita generate secara acak dengan kode yang demikian.
Kemudian sini kita membuat suatu populasi seperti ini, nilai yang sudah kita generate. Kemudian di sini kita menampilkan jarak dengan titik awal 0 dari hasil generate acak, kemudian diolah untuk menentukan jarak terpendek. Jadi singkatnya sih untuk TSP ini kita menentukan jarak terdekat ataupun efisiensi waktu ataupun biaya untuk mengantar paket lah, bisa dikatakan seperti itu dalam kasus ini. Jadi dapat kita lihat untuk yang pertama itu seperti ini. Kemudian kita mencari jarak terkecil untuk mengetahui nilai masing-masing fitness merupakan nilai yang bisa dikatakan itu nilai yang paling terkecil, dan itu merupakan nilai terbaik gitu untuk menentukan rute mana yang akan kita pilih seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan mutasi dari nilai fitness yang sudah dihitung ulang dengan rumus yang demikian atau kode yang demikian, kemudian kita mengambil hasil fitness awal dengan fitness hasil mutasi. Kemudian kita di sini mengeliminasi untuk mencari 10 rute terbaik pada bagian ini, dan di sini kita menghasilkan hasil mutasi yang sudah dilakukan, yang sudah melewati beberapa tahap, baik itu kita sudah mengenerate nilainya dan melakukan mutasi juga, crossover segala macam. Di sini dapat kita lihat rute mana yang akan kita ambil nantinya seperti itu. Di sini kita bisa melihat nilai yang terendah ya, seperti itu. Nilai yang paling kecil, dan itu nilai yang harusnya kita pilih nanti, seperti itu. Hitung ulang fitness hasil dari mutasi seperti ini setelah kita mutasi tadi. Oke, di sini merupakan di sini kita menampilkan solusi terbaik dari banyak solusi yang ada. Jadi setelah kita lakukan beberapa proses tadi, kita kan sudah menemui hasil yang baik, namun masih dari hasil yang baik itu pasti ada yang lebih terbaik lagi gitu. Jadi di sini kita mencari nilai yang terendah atau rute yang paling dekat gitu. Untuk yang pertama di sini kan nilai hasil fitness pertama itu, untuk nilai itu untuk yang terendahnya 161, dan untuk pola titik itu seperti ini rute yang dilakukan. Dan di sini kita scroll ke bawah aja karena tadi sudah kita lakukan beberapa proses ataupun tahapan yang di atas. Di sini untuk nilainya masih tinggi, bisa kita scroll aja langsung ke bawah untuk melihat hasil akhir. Nah, jadi untuk hasil akhirnya itu seperti ini ya, karena jika sudah menemukan nilai atau rute yang terpendek, maka untuk yang selanjutnya itu akan sama. Contohnya seperti ini, karena di sini sudah ditemukan nilai terbaik atau rute terbaiknya, maka yang untuk selanjutnya juga akan menampilkan hal yang sama seperti ini. Jadi untuk nilai fitnessnya ataupun untuk solusi pada masalah ini yaitu 101 dari seperti ini yang rute yang akan diterapkan nantinya gitu pada kasus ini. Mungkin sekian dulu video ini ataupun penjelasan dari kelompok kami. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah-salah dalam penjelasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.